berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai kids, apa kabar semua? Semoga kids semua sehat ya. Hari ini kakak punya sebuah tantangan buat kids. Coba kalian cari satu buah botol dan isi dengan air ya. Kalau kakak di sini punya botol yang 1,5 liter. Boleh juga yang 600 ml ya. Tantangannya sebenarnya terlihat gampang, di mana kalian harus memegang botol dengan tangan ke depan. Tapi berapa lama kalian bisa menahan botol kalian lurus? Oke, jadi nanti kita begini ya. Nah, ini harus dipegang, ditahan selama-lama yang kids bisa. Siap? Ya? Oke, kita coba ya. Sudah dicari? Kita coba ya. 1, 2, 3. Nah kids, ini awalnya terasa mudah kids. Tapi ini baru sebentar ya, kakak sudah mulai merasa di tangannya nih mulai agak pegel-pegel nih kids ya. Kita coba ya beberapa saat ya. Nah, kalau kakak sekarang sudah mulai agak gemeter kids tangannya. Ya. Kalau diterusin, waduh, nah ini udah semakin berasa nih kids, makin pegel di sini kids. Hah? Kids bisa berapa lama? Kalau ada yang bisa 5 menit, udah hebat banget loh ini. Terlihatnya mudah, tapi ternyata susah ya kids ya. Kakak sudah pegel ya. Nah kids, terkadang kita mungkin merasa ingin menyerah. Rasul Paulus melihat perjalanan misinya seperti sebuah perlombaan. Dia mengalami banyak tantangan saat dia membagikan Injil. Dalam kisah hari ini, kita akan melihat bagaimana seseorang memperingatkan Paulus tentang tantangan yang dihadapinya di Yerusalem dengan cara mengikat tangan dan kakinya seperti firman Tuhan yang akan kita tonton di video berikut. Paulus mengasihi Yesus. Ia telah melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk membagikan kabar baik. Paulus ingin pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, Paulus berhenti dan mengunjungi orang-orang Kristen di sepanjang jalan. Di kota Kaisarea, seorang bernama Agabus mengunjungi Paulus. Agabus adalah seorang nabi yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Agabus meminta untuk meminjam ikat pinggang Paulus. Ia mengikatkan ikat pinggang itu pada tangannya dan kakinya sendiri. Kemudian ia berkata, Roh Kudus berkata, beginilah orang Yahudi di Yerusalem akan mengikat orang yang memiliki ikat pinggang ini. Mereka akan menyerahkannya kepada bangsa-bangsa lain. Teman-teman Paulus memohon agar ia tidak pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus berkata, jangan menangis. Aku tidak hanya siap untuk diikat di Yerusalem, aku juga siap untuk mati bagi nama Yesus. Ketika Paulus tiba di Yerusalem, orang-orang percaya di sana menyambut Paulus. Dan Paulus ingin menceritakan apa yang telah Allah lakukan di antara bangsa-bangsa lain. Orang-orang dari bangsa-bangsa lain telah mendengar Injil dan percaya kepada Yesus. Orang-orang percaya mendengar laporan ini dan mereka memuji Allah. Namun para pemimpin juga khawatir, ribuan orang Yahudi di kota telah menjadi orang Kristen juga. Itu adalah kabar baik, tetapi orang-orang Kristen Yahudi itu marah karena mereka telah mendengar hal-hal tidak benar tentang Paulus. Namun Paulus tidak membiarkan hal itu menghentikannya. Suatu hari Paulus pergi ke Bait Allah ketika beberapa orang Yahudi melihatnya di sana. Mereka berteriak dan menimbulkan keributan besar. Seluruh kota menjadi heboh dan kerumunan orang banyak menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari Bait Allah. Ketika orang banyak itu berusaha membunuh Paulus, kepala pasukan Romawi di kota itu dan para prajuritnya mendengar apa yang sedang terjadi. Mereka bergegas menghampiri Paulus untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena orang banyak sangat marah, kepala pasukan memutuskan untuk membawa Paulus ke suatu tempat yang aman. Sebelum pergi, Paulus meminta untuk berbicara kepada orang banyak. Paulus menceritakan kepada mereka tentang kehidupannya sebelum ia bertemu dengan Yesus. Dia adalah seorang yang sangat taat dan berusaha keras untuk mengikuti hukum Taurat. Dia bahkan menganiaya orang Kristen karena dia berpikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Paulus di jalan menuju Damsyik dan mengubah hidupnya.
Orang-orang mendengarkan dengan tenang sampai Paulus berkata bahwa Allah mengutus dia untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini membuat mereka marah. Mereka tidak menyukai orang-orang bukan Yahudi. Mereka meneriaki Paulus dan tidak mau mendengar apapun lagi. Para prajurit membawa Paulus ke dalam rumah. Mereka hendak menghukumnya. Tetapi Paulus mengatakan kepada mereka bahwa ia adalah warga negara Romawi. Karena itu, para prajurit harus menjaga Paulus dengan baik sampai ia bisa mendapatkan pengadilan yang adil. Paulus mengikuti rencana Allah dan kembali ke Yerusalem meskipun ia menghadapi bahaya di kota itu. Paulus percaya bahwa Allah yang setia membangkitkan Yesus dari kematian akan menolongnya dalam kesulitan. Kita dapat mengikuti rencana Allah dengan menceritakan kepada orang lain tentang Yesus dan mempercayai Allah untuk menjaga kita. Bagian cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 21 sampai 22. Paulus mengasihi Yesus dan kira-kira bagaimana ya ia menunjukkan kasihnya kepada Yesus? Kids, Paulus dapat saja mendengarkan orang-orang yang mengatakan kepadanya untuk tidak pergi ke Yerusalem. Tetapi ia tidak melakukannya. Paulus bertekad untuk mengikuti rencana Allah meskipun itu berarti ia akan menghadapi masalah. Menurut kids, apakah itu mudah? Tidak ya kids ya, kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan menjadi anak yang taat, apapun kesulitan atau akibat yang harus ditanggung. Paulus bisa melakukan hal ini dan menjadi mudah karena Roh Kudus memberinya kekuatan untuk menghadapi bahaya yang ada di depannya. Ketika Paulus pertama kali tiba di Yerusalem, orang-orang menyambutnya, bahkan memuji Allah karena Paulus telah memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Namun ketika Paulus pergi ke bait Allah, ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dan melawan Paulus. Apakah kids ingat apa yang terjadi pada Paulus? Betul, kerumunan orang Yahudi menangkap Paulus dan ingin membunuhnya. Tetapi ketika Paulus mengatakan bahwa dia adalah warga negara Romawi, para prajurit membawa Paulus ke tempat yang aman. Kewarganegaraannya sebagai warga negara Romawi berarti para pejabat Romawi harus menjaga Paulus tetap aman, bahkan ketika orang lain ingin Paulus mati. Allah punya rencana bagi kehidupan Paulus, bahkan termasuk membuat Paulus dilahirkan sebagai warga negara Romawi. Allah setia menolong Paulus dan melindunginya sehingga Paulus akhirnya dapat pergi ke Roma. Seperti Paulus, kita juga dapat mempercayai Tuhan dan mengikutinya. Karena Yesus, kita tidak perlu takut menghadapi masa-masa sulit karena Dia telah membuka jalan bagi kita untuk hidup bersama Tuhan selamanya. Kids, Paulus mengikuti rencana Allah dan kembali ke Yerusalem meskipun ia menghadapi bahaya di kota itu. Paulus percaya bahwa Allah yang setia membangkitkan Yesus dari kematian akan menolongnya dalam kesulitannya. Kita dapat mengikuti rencana Allah dengan menceritakan kepada orang lain tentang Yesus dan mempercayai Allah untuk menjaga kita. Paulus dulunya adalah seorang yang menyakiti orang Kristen, tetapi Yesus mengubah hidup Paulus. Setelah Paulus bertemu dengan Yesus, ia ingin mengikuti Yesus dan memuji Dia lebih dari apapun. Dia mengikuti rencana Allah untuk hidupnya, tidak peduli berapapun harganya. Allah memakai Paulus untuk membawa banyak orang kepada Tuhan dan membangun banyak gereja mula-mula. Allah dapat memakai juga kids, Kak Puji, dan semua orang yang mendengarkan video ini untuk bercerita tentang Yesus dan membawa orang lain untuk mengenal Yesus. Kids juga harus percaya bahwa Allah punya rencana yang selalu baik dan Dia akan memelihara kita saat kita mengikutinya. Yuk kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Seperti Paulus yang tidak menyerah untuk melaksanakan rencana Allah, kiranya Tuhan memberkati kami dan Roh Kudus memampukan kami untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga semakin banyak orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye kids, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan.
Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.